Kita coba cek dulu ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, bisa terlihat ya untuk hasilnya. Dengan teknik split terang seperti ini, akar dia bagus itu apa ya? Agak-agak lumayan lah ya. Nah, untuk ukurannya ini cukup cukup lumayan lah ya, udah tidak terlalu kecil seperti tadi ya. No, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat. Jadi hari ini kita akan coba updatein bahan bonsai sancang ya. Jadi bahan ini sudah kita buat split terang memang kurang lebih sekitar 1 bulanan yang lalu ya. Ini sengaja belum saya buat untuk cara pembuatannya supaya teman-teman nanti bisa mengikuti apa ya, tips-tips yang saya berikan ya, karena beberapa teman-teman minta arahan atau minta pendapat atau minta solusi ya ketika pembuatan bahan bonsai split terang khususnya di sancang itu sering sekali dia patah, ada yang apa ya, belahannya itu dia mati sebelah, itu solusinya bagaimana. Nah, jadi kali ini kita akan coba updatein, setelah itu nanti akan kita buat untuk caranya bagaimana supaya lebih simpel, lebih aman, lebih cepat untuk dia apa ya, cepat menyatunya ya teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, oke, jadi untuk bahannya yang sudah kita buat ini ada dua ya teman-teman. Ini cuman di pinggir rumah dan ini bekas akar-akar sancang ya ini. Jadi memang bahan ini kalau mau langsung saya buang sayang sekali ya. Jadi karena kemarin banyak sekali requestan yang minta untuk membuatkan split terang, ini kita sudah kita coba buatkan ya. Dan ini bisa terlihat ya, sampai banyak air di apa ya, di pembungkusnya ini ya teman-teman, ini karena tidak terkontrol ini atau tidak kita buang ini. Ini hasil dari penguapan ya. Sayang sekali. Dan untuk yang satunya juga yang ini ya. Tuh kelihatan ya. Ini juga sudah cukup bagus. Ini akan coba langsung kita buka aja ya teman-teman. Kita coba lihat untuk hasilnya seperti apa. Oke, kita akan coba buka dulu untuk hasilnya ini ya. Jadi kemarin ini sudah kita coba buatkan ada dua ini. Kita memang cuma sengaja karena untuk bahan split seperti ini kalau boleh jujur ya, itu memang saya lebih sebenarnya kalau suka suka, cuman kurang kurang apa ya, kurang suka ya teman-teman. Gimana ngomongnya nih, dibilang suka-suka cuman kurang suka, nih gimana ceritanya. Nah ini kita coba cek dulu ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dia sudah mulai jalan untuk kambiumnya dan pecahannya dia bisa maksimal. Ini nanti yang sudah lebih besar dari ini itu akan coba kita spilkan ya seperti apa. Nah ini bisa terlihat ya. Kita coba cek yang satunya lagi ya, yang ada airnya tadi ya teman-teman. Oke, untuk bahan yang kedua kita coba buka dulu. Sampai doyong seperti ini ya kalau bahasa kita sekarang ya teman-teman. Doyong dan banyak airnya, ini efek dari pembungkusan ya atau penyungkupan. Ini kalau kita biarkan dia bisa malah patah ya, karena airnya dia sudah menumpuk. Tuh, bisa terlihat ya untuk hasilnya. Dan cara seperti ini memang sangat-sangat menurut saya pribadi sangat efektif ya. Nah, ini bisa terlihat ya teman-teman. Kelihatan nggak nih? Nah, cukup kelihatan ya. Nanti akan coba kita buangi dulu untuk tunas-tunas yang baru di sini supaya ini dia lebih cepat
rekondisi dan nariknya. Ketika dia tunas-tunas yang di atas ini dia sudah mulai mancing, dia sudah mulai terubus, narik-narik semua, itu akan pasti lebih cepat lagi untuk kambiumnya ini dia lebih cepat menutupnya ya. Oke, untuk caranya seperti apa sih Mas? Nah, kita langsung coba kasih tipsnya ya. Jadi tips yang pertama, cari tunas atau dia cabang yang benar-benar masih hijau seperti ini ya. Nah, bisa terlihat ya teman-teman. Diusahakan masih hijau seperti ini. Karena kenapa? Dia yang pertama lebih lentur. Tuh. Kalau dia seperti ini dia masih lentur ya teman-teman. Diusahakan dia yang muda, itu nomor satu. Yang kedua, kalau memang agak sedikit tua sedikit gimana Mas? Agak sedikit gimana ya, kita contohin dulu. Nah, kalau dia seperti ini bagaimana Mas? Apakah seperti ini bisa? Nah, seperti ini juga masih bisa ya. Cuman kita kita apa ya? Kita kasih tahu dan kita kasih catatan juga ketika kita mau membuka atau menyayat ya atau membelah untuk batang yang sudah agak sedikit tua seperti ini, diusahakan ketika pas sore hari ya teman-teman. Pas ketika sore hari. Karena kenapa? Ketika sore hari itu air yang ada di dalam kandungan si pohon ini itu kan dia pasti mengalami penguapan ya atau apa ya? Mengalami intinya penguapan ya teman-teman. Nah, dan untuk batang ini dia teksturnya dia lebih lentur dibandingkan itu pada saat uh, pagi hari ya atau dia siang hari. Kalau siang hari itu kan dia masih proses penguapan ya atau proses pemasakan nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh si pohon itu. Nah, selanjutnya apa Mas? Oke, selanjutnya kita akan coba kasih tahu lagi nih. Ini sambil kita buang dulu ya. Jadi kita bersihkan dulu yang pengen kita buat split ya. Oke. Sepertinya sudah cukup nih. Oke, cukup ya. Nah, seperti ini untuk tipsnya kalau bisa ya. Ini kan sudah kita apa ya? Sudah kita gundulin ya, teman-teman. Nah, ini aduh. Ini kita lemaskan dulu ya seperti ini. Nah, ini untuk tips yang ini jarang sekali saya temukan ya di teman-teman. Kalau saya pribadi, saya akan melemaskan dulu si pohon ini. Diusahakan pada sore hari karena dia mengalami penguaian ya atau penguapan. Nah, ketika kita lakukan hal-hal seperti ini, pohon itu akan dia lebih lentur ya. Nah, ini tips ini memang sangat ampuh sekali ya teman-teman. Nah, tujuannya apa? Ketujuannya ketika kita nanti pelintir ya atau kita buat splitan ya, itu dia lebih tidak gampang patah ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Sudah cukup, tinggal kita belah ya. Untuk pembelahannya itu selera ya teman-teman. Kita langsung belah dulu sebentar. Oke, ini setelah kita buat untuk pecahannya ya. Dan untuk pecahannya ini rekomendasi kita ya atau eh, penyayatannya ini berapa belahan Mas? Kalau saya pribadi dilihat dari besar batangnya ya teman-teman. Dilihat dari besar batangnya dan kalau memungkinkan ya rata-rata minimal 3 atau 4 ya. Kalau 2 saya rasa masih kurang ya karena nanti ketika kita pelintir atau kita buat splitan itu kurang maksimal dia kalau 2. Cuman ya tetap bisa-bisa aja ya. Diusahakan kalau dia 3 dan 4. Nah, untuk ketika pembelahan seperti ini gunakan karter yang benar-benar tajam ya teman-teman. Supaya dia lebih mudah untuk membelahnya dan hasilnya juga dia lebih maksimal ya. Nah, untuk cara pembelintirannya ini cukup kita cari penyangga ya.
boleh bekas kawat atau dia memang untuk apa bekas-bekas lidi itu juga boleh ya teman-teman. Kita taruhkan seperti ini ya. Ini bahannya. Ini kita tali seperti ini bisa terlihat ya. Kita tali dulu ya supaya teman-teman bisa lihat. Kita langsung belajar bareng-bareng ya. Kita praktek di sini. Oke, kita tali dulu. Nah, oke, cukup seperti ini aja ya. Ini fungsi dari penyangga ini supaya splitan yang kita buat itu dia bisa lebih maksimal. Nah, untuk masalah ini mau diputerin atau bagaimana itu terserah teman-teman ya, tergantung selera dan memang tergantung apa ya pembuatannya ya, pinter-pinter sahabat pengennya dibuat seperti apa. Kalau saya biasanya cuma saya seperti ini kan aja ya. Nah, cuman saya seperti ini kan aja. Kita puterin seperti ini dan kita tali. Oke, sebentar. Kita tali seperti ini. Duh, ini rapiahnya juga udah amatiran semua nih. Ini kan sebagai sampel aja ya teman-teman. Aduh, nggak bisa ini. Nah, intinya langsung kita tali seperti itu ya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini tinggal kita sungkup menggunakan plastik atau sebenarnya boleh kita sungkup atau tidak ya, tinggal yang penting agak sedikit diteduhkan ya teman-teman kalau bisa. Cuman kalau dia di lahan terbuka seperti di tempat saya ini, dia kan langsung kena panas. Diusahakan disungkup aja ya, diusahakan disungkup aja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini untuk tekniknya seperti itu. Kita coba lihat hasil yang sudah lebih besar ya, lebih besar dan sudah terprogram. Kita coba cek dulu nih di belakang ya. Oke, ini bisa terlihat ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini nih. Tinggal akarnya nanti kita program supaya lebih maksimal. Ini kan akarnya sudah cukup lumayan bagus ya. Dengan teknik split terang seperti ini, akar dia bagus itu apa ya, agak-agak lumayan lah ya. Nah, untuk ukurannya ini cukup cukup lumayan lah ya, udah tidak terlalu kecil seperti tadi ya. Untuk prosesnya seperti ini kurang lebih sekitar 8 bulan 10 ya, rata-rata setahun lah ya teman-teman, kurang lebih segitu. Nah, ini untuk akarnya juga cukup lumayan ini. Tuh. Bisa terlihat jelas ya untuk sampelnya dan ada beberapa lagi masih kita teduhkan di sana ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi misalkan nanti ada tambahan ilmu atau bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar karena di sini saya juga masih banyak belajar ya. Di sini saya cuman sekedar memberikan tips yang sudah saya lakukan, sudah saya apa ya, alami. Jadi tidak berniat untuk menggurui. Misalkan ada kata-kata yang salah, misalkan ada apa ya, yang kurang bermanfaat atau ambil positifnya saja ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian. Salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.